Hai semuanya, di zaman serba cepat dan terhubung ini, kita sering merasa kewalahan. Notifikasi yang tak henti, guliran tanpa akhir di media sosial, dan godaan untuk selalu on bisa menguras energi dan fokus kita. Rasanya seperti kita adalah prajurit di medan perang digital yang tak ada habisnya, terus-menerus diserang dari segala arah. Namun, di tengah hiruk-pikuk ini, ada sebuah filosofi kuno yang bisa menjadi kompas kita. Seni samurai. Jangan salah paham, ini bukan tentang memegang katana atau berduel, melainkan tentang prinsip-prinsip disiplin, fokus, dan pengendalian diri yang dianut para samurai. Prinsip-prinsip ini yang terangkum dalam kode etik mereka, Bushido, bisa kita terapkan dalam kehidupan digital kita untuk mendapatkan kembali kendali atas diri dan waktu kita. Bayangkan seorang samurai. Sebelum pertempuran, dia tidak akan terburu-buru. Dia akan duduk dengan tenang, menenangkan pikirannya, dan mempersiapkan diri secara mental. Dia memvisualisasikan setiap gerakan, setiap skenario yang mungkin terjadi, dan mengkondisikan dirinya untuk tetap tenang di bawah tekanan. Ini adalah disiplin mental yang luar biasa. Dan ini adalah hal pertama yang bisa kita pelajari. Di dunia digital, medan perang kita adalah layar ponsel dan laptop. Sebelum memulai pertempuran, dengan membuka aplikasi media sosial atau email, kita perlu meluangkan waktu sejenak. Ambil nafas dalam-dalam, tanyakan pada diri sendiri, apa tujuan saya membuka ini? Apakah saya hanya ingin membuang waktu, atau ada tugas spesifik yang harus saya selesaikan? Disiplin mental ini mencegah kita dari menjadi reaktif, yaitu membuka ponsel setiap kali ada notifikasi masuk, tanpa sadar dan tanpa tujuan yang jelas. Konsep samurai yang kedua adalah fokus tunggal atau zen. Seorang samurai tidak akan pernah bertarung dengan perhatian yang terbagi. Fokusnya hanya pada lawan di depannya, pada gerakan pedangnya, pada napasnya sendiri. Ini adalah fokus yang total. Kita bisa menerapkan ini dengan menetapkan waktu khusus untuk tugas-tugas digital. Daripada multitasking yang seringkali tidak efektif, cobalah single tasking. Misalnya, tetapkan 30 menit khusus untuk membalas email, dan selama waktu itu, jangan buka tab lain atau cek media sosial. Matikan notifikasi. Letakkan ponsel di ruangan lain jika perlu. Di awal mungkin terasa sulit, tapi lama-kelamaan, seperti seorang samurai yang melatih pedangnya, kita akan melatih otot fokus kita. Kita akan merasa lebih produktif, dan yang lebih penting, kita akan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan berkualitas. Selanjutnya, mari kita bicara tentang pemotongan yang presisi, seperti ayunan pedang samurai. Setiap gerakan samurai memiliki tujuan, tidak ada gerakan yang sia-sia. Begitu pula dengan interaksi digital kita. Apakah kita benar-benar perlu membalas setiap pesan di grup WhatsApp? Apakah kita harus membaca semua berita yang muncul di lini masa? Seni samurai mengajarkan kita untuk memilih pertempuran kita dengan bijak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini penting? Apakah ini menambah nilai dalam hidup saya? Jika jawabannya tidak, maka kita bisa memilih untuk mengabaikannya. Ini bukan berarti kita harus jadi antisosial, melainkan lebih selektif dan bertujuan. Kita memotong hal-hal yang tidak penting untuk memberikan ruang bagi hal-hal yang benar-benar bermakna. Bagian penting lain dari filosofi samurai adalah kesederhanaan dan kehormatan. Samurai hidup sederhana, hanya memiliki apa yang mereka butuhkan untuk bertarung dan hidup. Ini adalah minimalisme digital. Kita tidak perlu mengikuti ribuan akun di media sosial, memiliki lusinan aplikasi yang tidak pernah kita gunakan, atau menyimpan ribuan foto yang tidak pernah kita lihat lagi. Seperti seorang samurai yang membersihkan pedangnya setelah pertempuran, kita bisa meluangkan waktu untuk membersihkan ruang digital kita. Hapus aplikasi yang tidak perlu, unfollow akun yang tidak lagi relevan, dan rapikan file digital kita. Kehormatan dalam konteks digital bisa berarti menjadi pengguna internet yang baik dan bijak, tidak menyebarkan berita palsu, tidak memancing keributan, dan menghargai orang lain di dunia maya. Seorang samurai juga memahami konsep interval istirahat dan refleksi diri. Setelah pertempuran, mereka akan kembali ke dojo untuk merenung, mengevaluasi pertempuran, dan memulihkan diri. Dalam kehidupan digital kita, ini adalah detox digital. Luangkan waktu, mungkin 1 jam setiap hari atau 1 hari penuh di akhir pekan,
untuk benar-benar melepaskan diri dari semua perangkat digital. Pergi ke alam, baca buku fisik, atau habiskan waktu berkualitas dengan orang-orang terdekat. Interval istirahat ini sangat penting untuk mengisi ulang energi mental kita, mencegah burnout, dan memberikan kita perspektif yang lebih segar. Refleksi diri di sini bisa berarti meninjau kembali kebiasaan digital kita. Berapa banyak waktu yang kita habiskan di media sosial? Apakah kebiasaan ini membuat kita lebih baik atau justru sebaliknya? Filosofi Bushido juga menekankan pentingnya disiplin yang kuat, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Seorang samurai berlatih setiap hari tanpa kenal lelah untuk menyempurnakan keahliannya. Disiplin digital berarti kita menetapkan aturan untuk diri kita sendiri dan kita mematuhinya. Ini bisa berupa aturan sederhana seperti saya tidak akan menggunakan ponsel 1 jam setelah bangun tidur, atau saya tidak akan melihat notifikasi pekerjaan setelah jam 6 malam. Matikan notifikasi. Letakkan ponsel di ruangan lain jika perlu. Di awal mungkin terasa sulit, tapi lama-kelamaan, seperti seorang samurai yang melatih pedangnya, kita akan melatih otot fokus kita. Kita akan merasa lebih produktif. Dan yang lebih penting, kita akan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan berkualitas. Sama seperti seorang samurai yang selalu waspada terhadap lingkungannya, kita juga perlu waspada terhadap algoritma dan desain produk digital yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian kita. Aplikasi-aplikasi ini dirancang oleh tim psikolog dan ahli perilaku untuk membuat kita ketagihan. Mereka seperti lawan yang cerdas dan licik. Dengan memahami cara kerja mereka, kita bisa menjadi lebih waspada dan tidak mudah terpedaya. Kita bisa memilih untuk tidak mengikuti tren yang tidak perlu atau menonaktifkan fitur-fitur yang membuat kita terus-menerus ingin melihat layar. Kewaspadaan ini membuat kita tidak menjadi korban pasif, melainkan pengguna yang sadar dan aktif. Pada akhirnya, seni samurai bukan tentang menjadi kaku atau robotik. Ini adalah tentang menjadi master atas diri sendiri. Ini adalah tentang memiliki kesadaran penuh atau mindfulness dalam setiap tindakan, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Ketika kita menggulir layar, kita melakukannya dengan sadar, bukan karena dorongan impulsif. Ketika kita membalas pesan, kita melakukannya dengan tujuan, bukan karena rasa takut ketinggalan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, kita tidak hanya menjadi lebih produktif, tetapi juga lebih tenang, lebih hadir, dan lebih utuh sebagai manusia di tengah lautan informasi digital yang tak berhenti-henti. Kita tidak lagi menjadi budak teknologi, melainkan menjadi pemilik pedang yang tajam dan terlatih, siap menghadapi tantangan digital dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Ini adalah jalan bagi kita untuk menemukan kembali ketenangan batin dalam badai digital yang terus-menerus.